Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dengan NIM 4101240015 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi pendidikan agama Islam yang terdapat pada bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Nah, sebelum masuk pada pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu makna dari judul bab ini. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berarti mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Sebagai seorang muslim, bentuk pengagungan kepada Allah tidak cukup hanya diucapkan melalui lisan, tapi juga harus dibuktikan melalui sikap dan perbuatan. Nah, salah satu bentuk pengagungan kepada Allah adalah dengan bersujud. Nah, mengapa sih harus bersujud? Karena ketika kita bersujud, posisi tubuh manusia berada pada titik paling rendah. Hal ini melambangkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah, sehingga kita harus senantiasa rendah hati, taat, dan tidak menyombongkan diri. Selain itu, sujud juga merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan rasa syukur, kepatuhan, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, selama ini kita mengenal bahwa sujud sebagai salah satu gerakan dalam sholat. Namun ternyata, dalam Islam terdapat beberapa jenis sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Nah, pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat. Sujud tersebut adalah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, ketiga sujud ini memiliki penyebab, tata cara, dan tujuan yang berbeda. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami kapan masing-masing sujud tersebut dilakukan agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sujud syukur. Apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan ataupun karena terhindar dari suatu musibah atau bahaya. Biasanya, ketika memperoleh kabar baik, ketika mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nah, ucapan tersebut memang merupakan bentuk syukur. Namun, dalam Islam, rasa syukur juga dapat diwujudkan melalui tindakan, yaitu dengan melakukan sujud syukur. Misalnya ketika lulus ujian, diterima bekerja, memperoleh beasiswa, sembuh dari penyakit, atau selamat dari kecelakaan. Nah, saat memperoleh nikmat itu, kita dianjurkan untuk segera mengingat Allah dan mengakui bahwa semua keberhasilan berasal darinya. Sujud syukur juga mengajarkan kita agar tidak menjadi orang yang sombong, karena sehebat apapun usaha kita, semua keberhasilan tetap merupakan karunia Allah. Selanjutnya yaitu Rasulullah SAW pernah menyontohkan hal ini. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW suatu perkara yang menggembirakan atau beliau mendapat kabar gembira, maka beliau segera bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Nah, ada dua sebab utama seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu ketika memperoleh nikmat dari Allah. Misalnya, memperoleh rezeki, mendapatkan prestasi, naik jabatan, atau memperoleh kebahagiaan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu terhindar dari bahaya atau musibah. Contohnya, ketika setelah menderita kecelakaan, sembuh dari penyakit yang berat, atau terhindar dari bencana. Nah, dasar pelaksanaan sujud syukur terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sudah bacakan di atas. Nah, selanjutnya yaitu ada sujud sahwi. Pernahkah teman-teman mengalami lupa ketika sholat?
Misalnya, lupa dalam jumlah rakaat atau lupa membaca bacaan tertentu. Nah, hal seperti ini sangat mungkin terjadi karena manusia memiliki sifat lupa. Dalam Islam, ketika terjadi kelupaan saat sholat, kita dianjurkan melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Tujuannya untuk menyempurnakan ibadah sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang di antara kalian ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia mengambil yang ia yakini, kemudian melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut mengajarkan bahwa Islam memberikan solusi ketika manusia melakukan kesalahan dalam ibadah. Jadi, sangat dianjurkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Nah, selanjutnya yaitu sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan diantaranya atau sebab-sebab sujud sahwi dilakukan. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama yaitu kekurangan atau kelebihan rakaat. Nah, jadi misalnya kita tidak yakin apakah sedang rakaat ketiga atau keempat, itu kita bisa melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Kemudian yang ketiga, ragu atau lupa dalam jumlah sholat. Yang keempat, lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa membaca kunut. Kemudian yang terakhir yaitu lupa mengerjakan tasyahud awal. Nah, melalui sujud sahwi, Allah memberikan kemudahan kepada hambanya agar kesalahan yang tidak disengaja dapat disempurnakan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan tidak mempersulit umatnya. Selanjutnya yaitu ada sujud tilawah. Pernahkah kalian melihat seseorang yang tiba-tiba bersujud ketika membaca Al-Quran? Dan mengapa hal itu terjadi? Nah, mungkin sebagian dari kita pernah melihat hal tersebut dan bertanya-tanya mengapa sih ia melakukannya. Nah, jawabannya adalah karena ia sedang membaca ayat sajadah, yaitu sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca Al-Quran ataupun mendengar ayat sajadah di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah sebagai bentuk penghormatan, kepatuhan, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sujud sahwi, sujud tilawah hanya dilakukan 1 kali sujud. Nah, sujud ini dapat dilakukan ketika sedang sholat maupun ketika membaca Al-Quran di luar sholat. Agar pelaksanaan sujud tilawah menjadi sah dan sempurna, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Jadi, sebelum seseorang itu melaksanakan sujud tilawah, dia harus bersih, harus suci dari hadas dan najis, dari pakaiannya, kemudian tempat untuk melaksanakannya, itu semuanya harus suci. Kemudian yang kedua yaitu menghadap kiblat. Nah, syaratnya ya untuk melakukan sujud tilawah yaitu menghadap kiblat, itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, pelaksanaan sujud tilawah menjadi lebih sempurna sesuai tuntunan syariat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.